Ada orang yang bilang, "Hei Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah telah menafikan, telah menyakiti dzurriyyatnya Nabi? Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya Kanjeng Nabi, engkau tidak akan dilihat kalau engkau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah." Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA Kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Saya pernah ditanya, mengapa ustadz atau para mubalik yang lainnya atau para kiai ngurus-ngurusin perkara ini? Ngapa sih ngopen-ngopeni perkara Ba'alwi yang mengaku sebagai anak cucu Nabi? Nah, ini harus kita jawab. Apa jawabannya? Mengapa kita semua ngurusin ini? Mengapa kita semua mempersoalkan? Karena kita ini merupakan umat Nabi. Kita ini umat Nabi. Umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlarang siapapun mengaku sebagai anak cucu Nabi. Terlarang bagi siapapun mengaku sebagai dzurriyyat Nabi kalau dia tidak bisa membuktikannya. Apalagi mereka-mereka ini ngaku anak cucu Nabi, tapi sikap mereka sangat eksploitatif terhadap umat ini. Yang mengkritik mereka, mereka cela, mereka ancam matinya su'ul khotimah. Mau Islam menjadi agama yang rusak. Ketika oknum-oknum seperti ini kita biarkan ngancam-ngancam umat, nakut-nakuti umat, seakan mereka itu anti kritik, tidak ada yang boleh menasihati mereka. Apa kita biarkan Islam begini? Coba saya ingin membuka pikiran kita semua, para kiai se-Nusantara, para ulama se-Indonesia. Apa mau kita biarkan umat begini? Ada orang yang mendoktrin mereka, mengatasnamakan anak cucu Nabi. Kalau nggak ngasih mereka nanti kualat misalnya. Kalau mengkritik mereka nanti kualat. Mereka anti kritik. Mereka seolah-olah menjadi orang suci. Lalu kemudian kita membiarkan mereka begitu saja dengan alasan mereka itu anak cucu Nabi. Bisa rusak agama ini kalau kita biarkan. Inilah peran para ulama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Inilah tugas para ulama sebagai pewaris para nabi untuk meluruskan ajaran yang salah, ajaran yang menyimpang. Apalagi sekali lagi dari mulut orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi, padahal mereka tidak terbukti sebagai anak cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini memiliki kesimpulan yang sederhana, bahwasanya para habaib yang ada di Indonesia saat ini merupakan korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi yang salah. Secara turun-temurun mereka disampaikan bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebetulnya klaim ini sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tapi karena memang sudah didoktrin secara turun-temurun, maka generasi muda hari ini sangat meyakini kalau mereka merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya kemudian muncul tesis Kiai Imad yang mempertanyakan ini semua. Mereka tidak layak mengaku sebagai keturunan Nabi karena pada kenyataannya nasab mereka tidak terkonfirmasi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan catatan kitab nasab. Ditambah lagi sudah hampir 200 lebih, yakni para habib bermarga Ba'alwi melakukan tes DNA yang ternyata secara ilmiah terbukti DNA mereka tidak cocok dengan DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup untuk membuat penegasan bahwasanya para habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hendak dikata, doktrin turun-temurun sudah disampaikan. Klaim-klaim sepihak, pengakuan bahwasanya mereka merupakan anak keturunan Nabi sudah terlalu sering disampaikan. Bahkan sudah merubah karakter mereka menjadi sangat arogan terhadap umat. Mereka merasa
bahwasanya mereka merupakan warga agama kelas 1 dan merasa punya hak untuk bersikap arogan kepada umat Islam pada umumnya. Ini kan sudah terlanjur melakukan itu semua. Baik, coba kita ingin simak beberapa pernyataan yang menurut saya sangat janggal sekali. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman, sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Pedagang, iya beb, bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Beliau tulis, "Ademan, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Nah, ini kan salah satu contoh doktrin-doktrin halu dari oknum-oknum keturunan Ba'alwi. Ini kan doktrin manipulatif. Bagaimana pembuktian sedemikian rupa? Masa seseorang kemudian bisa menggaransi orang lain untuk masuk surga? Saya jadi heran, mengapa ada orang yang bisa menggaransi orang lain untuk masuk surga? Inilah kemudian yang menjadi indikasi kejanggalan bagi kita semua. Apa pantas Bani Ba'alwi di Indonesia ini mengaku sebagai keturunan Nabi? Apakah mereka pantas? Karena pada kenyataannya doktrin-doktrin yang mereka keluarkan adalah doktrin-doktrin yang betul-betul penuh khurafat. Doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, doktrin-doktrin yang hanya membodohi orang awam saja. Ini salah satu contohnya. Dan ini sebetulnya harus kita jawab. Ketika kita biarkan doktrin-doktrin ini berkembang, sama saja kemudian kita sudah melakukan pembodohan atas umat ini. Itulah mengapa sejak awal saya menanti ada tidak keturunan Ba'alwi yang senior-senior, yang sesepuh-sesepuh, yang level mereka adalah level ulama, yang mau mengingatkan anak-anak mereka yang sudah menampilkan dakwah Islam yang tidak pada sepantasnya, tidak semestinya. Entah ternyata mereka juga tidak saling mengingatkan, sehingganya kita umat Islam bereaksi dengan ini semua. Saya pernah ditanya, mengapa ustadz atau para mubalik yang lainnya atau para kiai ngurus-ngurusin perkara ini? Ngapa sih ngopen-ngopeni perkara Ba'alwi yang mengaku sebagai anak cucu Nabi? Nah, ini harus kita jawab. Apa jawabannya? Mengapa kita semua ngurusin ini? Mengapa kita semua mempersoalkan? Karena kita ini merupakan umat Nabi. Kita ini umat Nabi. Umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlarang siapapun mengaku sebagai anak cucu Nabi. Terlarang bagi siapapun mengaku sebagai dzurriyyat Nabi kalau dia tidak bisa membuktikannya. Apalagi mereka-mereka ini ngaku anak cucu Nabi, tapi sikap mereka sangat eksploitatif terhadap umat ini. Yang mengkritik mereka, mereka cela, mereka ancam matinya su'ul khotimah. Mau Islam menjadi agama yang rusak? Ketika oknum-oknum seperti ini kita biarkan ngancam-ngancam umat, nakut-nakuti umat, seakan mereka itu anti kritik, tidak ada yang boleh menasihati mereka. Apa kita biarkan Islam begini? Coba saya ingin membuka pikiran kita semua, para kiai se-Nusantara, para ulama se-Indonesia. Apa mau kita biarkan umat begini? Ada orang yang mendoktrin mereka, mengatasnamakan anak cucu Nabi. Kalau nggak ngasih mereka nanti kualat misalnya. Kalau mengkritik mereka nanti kualat. Mereka anti kritik. Mereka seolah-olah menjadi orang suci. Lalu kemudian kita membiarkan mereka begitu saja dengan alasan mereka itu anak cucu Nabi. Bisa rusak agama ini kalau kita biarkan. Inilah peran para ulama. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Inilah tugas para ulama sebagai pewaris para nabi untuk meluruskan ajaran yang salah, ajaran yang menyimpang. Apalagi sekali lagi dari mulut orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi, padahal mereka tidak terbukti sebagai anak cucu Nabi. Kita simak yang berikutnya. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta
kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, ini luar biasa indoktrinasi begini dan laku di Indonesia. Ya, indoktrinasi begini di Timur Tengah nggak laku barangkali, tapi ini menjadi laku di Indonesia. Memanfaatkan sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia ini yang awam akan ajaran agama. Bayangkan kemudian ketika dia mengatakan satu Habib gila itu lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Ini kan luar biasa, na'udzubillah. Satu Habib gila, kata orang ini, itu lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Kiai yang mengajar kepada santrinya, sekaligus kiai yang telah mengamalkan ilmunya. Ini kan doktrin yang sesat. Ini kan pembodohan kepada umat. Apalagi tadi dia mengatakan mencintai Habib itu hukumnya wajib, fardu ain. Ini doktrin dari mana lagi? Sejak kapan kemudian orang yang diidentifikasikan dengan sebutan Habib kemudian menjadi ahlul bait Nabi? Sejak kapan? Ini kan cuma doktrin halusinasi dari kaum Bani Ba'alwi sebetulnya. Habib kemudian menjadi zuriat Nabi. Habib kemudian menjadi anak cucu Nabi. Saya ingin menegaskan mencintai Nabi dan keluarga Nabi itu merupakan fardu ain, betul. Sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya addibu auladakum ana talatin khisal. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kecintaan kepada nabi kalian. Wa ahli baitihi, dan kecintaan kepada keluarga nabi. Wa tilawatul Quran, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Kita wajib mencintai Nabi. Kita wajib mencintai keluarga Nabi, tapi keluarga beneran. Bukan keluarga yang ngaku-ngaku. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Bani Ba'alwi sampai hari ini belum mengkonfirmasi benarkah mereka itu anak keturunan Nabi. Kecuali hanya mengaku-ngaku saja. Berdasarkan catatan kitab nasab, mereka tidak terbukti. Kemudian yang berikutnya berdasarkan tes DNA juga tidak terbukti, malah melenceng jauh dari DNA-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang membuat kita umat Islam pada umumnya jadi curiga. Kok gini amat ya? Anak cucu Nabi kok arogan banget ya? Anak cucu Nabi kok minta diaku-aku banget ya? Anak cucu Nabi kok kelakuannya kayak gini model? Inilah yang membuat kita jadi bertanya, benarkah mereka itu anak cucu Nabi? Kok sangat jauh dari sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya Nabi, sangat jauh sekali. Baik, kita dengarkan lagi video yang berikutnya. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib. Sebentar. Ini dari mana lagi nih doktrin? Mohon maaf, beliau adalah salah satu ulama yang terkenal sebetulnya. Tapi dari mana beliau mendapatkan hadis ini? Cintailah Habib. Dari mana hadis? Ini kan pemalsuan hadis namanya. Ini bukan lagi hadis maudhu, tapi kepalsuan. Mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati loh. Menyandarkan perkataan kepada Nabi. Ketika kita tidak bisa menunjukkan adanya pernyataan itu dari Nabi, itu namanya berdusta atas nama Nabi. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Cintailah putu kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, lihubbi, karena aku mencintai mereka. Ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW,
membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada Habib yang bodoh, cintai. Kalau ada Habib yang ahli maksiat, cintai. Nah, doktrin kayak gini nih, doktrin yang nggak pantas sebetulnya. Ini kan betul-betul pembodohan terhadap umat. Apalagi sekali lagi saya ingin tegaskan, antum boleh ngaku Habib, tapi antum tidak boleh ngaku anak cucu Nabi. Siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib membuktikan. Tak ulang lagi nih, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi wajib membuktikan. Kami ini semua umat Islam, umat Nabi. Kami layak bertanya kepada antum semua. Mengapa antum mengaku anak cucu Nabi padahal bukan? Mengapa antum semua mengaku anak cucu Nabi padahal tidak bisa membuktikan? Apalagi membuat pernyataan. Barang siapa yang membenci Habib Rizik, maka akan aku hapus dia dari dalam hatiku. Sebentar, kata membenci ini kan kalimat pejoratif. Saya tidak suka menggunakan kata membenci. Ketika orang berbeda pendapat bukan membenci, tapi saling menasihati, saling mengkritisi, itu baik. Jadi ketika orang mengkritik belum tentu dia membenci. Orang mengkritik Presiden Jokowi kan belum tentu dia benci Jokowi. Boleh jadi kritik itu muncul dari sesuatu sikap karena menyayangi, karena mencintai, maka kemudian muncul kritik. Nah, balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya saya pernah dihadapkan dengan suatu kenyataan. Saya mengkritik Habib Rizik bin Syihab dan mengkritik Bahar bin Smith. Ketika saya mengkritik, dan kritik saya itu jelas kritik, bukan dalam bentuk narasi kebencian, tapi kritik. Jangan mendakwahkan Islam dengan cara arogan, apalagi memaki-maki, apalagi mengancam-ngancam. Tapi apa kata orang? Suparman Abdul Karim, disingkat mereka si Supa, pembenci Ahlul Bait, pembenci anak cucu Nabi. Jadi kita ini dihadapkan dengan segerombolan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kesalahan apapun yang mereka kerjakan, mereka nggak boleh dikritik. Mereka nggak boleh diingatkan. Siapapun yang mengkritik mereka, mereka anggap sebagai pembenci. Saya ingin sampaikan kepada para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Ayo para ulama, para kiai. Tak bisa lisan kita mengingatkan mereka. Apa karena kita takut kualat? Apa karena kita takut berdosa? Padahal kita punya kewajiban mengingatkan. Ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, tapi kelakuannya arogan, akhlaknya nggak sesuai. Ini penting karena tanggung jawab moral. Ini tanggung jawab moral kita sebagai umat Islam. Kita nggak ingin Islam dinodai sedemikian rupa oleh perilaku oleh oknum-oknum yang mengaku sangat Islami, yang mengaku paling Islam, seakan-akan sementang mereka ini merasa anak cucu, seakan-akan mereka menjadi pemilik Islam ini. Siapapun yang menasihati mereka dianggap sebagai penentang. Siapapun yang mengkritik mereka dianggap sebagai pencela. Hari ini kita ketemu jawabannya. Mengapa doktrin-doktrin dan sikap-sikap mereka justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri? Karena Allah hendak membuktikan bahwasanya mereka memang bukan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah terbukti berdasarkan catatan kitab nasab dan berdasarkan tes DNA. Dan saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, entoh begini. Karena ngaku-ngaku anak cucu itu adalah perkara yang terlarang, kecuali bisa membuktikan. Apa sih gunanya ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Mending kita semua sama mengaku sebagai umat Nabi. Saya, antum semua, kita semua Bani Ba'alwi atau bukan Bani Ba'alwi, ayo kita bareng-bareng ngaku sebagai umat Nabi. Karena ketika kita sebagai sama-sama umat Nabi, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga agama ini, untuk menjaga nilai-nilai Islam ini, untuk mendakwahkannya tanpa harus merasa punya hak istimewa. Entah nggak ada ruginya juga kok. Nanti kita tunggu di akhirat nanti, apakah benar kita ini sebagai anak cucu Nabi. Kita tunggu pembuktian di akhirat nanti. Ketika pun tidak terbukti, ya kita tetap menjadi umat Nabi. Ketika pun terbukti misalnya, entah tidak akan rugi. Alangkah baiknya ini disembunyikan, kalaupun memang benar. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, persoalan di Indonesia ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Di persoalan ada sekelompok orang yang telah mengeksploitasi atas nama anak cucu Nabi, seakan-akan memiliki hak yang istimewa, dan siapapun yang mengingatkan mereka dianggap pembenci Ahlul Bait Nabi. Ada masalah pada model keberislaman yang di Indonesia, dan kita semua, para pendakwah, para ulama, para kiai, punya kewajiban untuk mengingatkan ini semua.
Dan terbukti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum terbantahkan hingga hari ini. Harus ada catatan kitab nasab yang mengkonfirmasi apakah benar Ubaidillah bin Ahmad merupakan anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir. Dan ini harus dibuktikan. Yang kedua, alangkah baiknya kita tuntaskan dengan prosedur ilmiah, yakni tes DNA. Benarkah genetiknya bisa dikonfirmasi identik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalaupun tidak, entah tidak ada ruginya. Kita semua umat Nabi, kita semua punya kewajiban untuk mengamalkan ajaran Islam ini menurut kemampuan kita semua. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.